Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Inessa Fitri dengan NIM 11211050. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, akan sharing kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk hari ini. Dan sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Sebelum itu, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika menyampaikan kebermanfaatan untuk orang lain, tentu mesti didasari sebuah ilmu dan juga cara menyampaikan yang efektif tentunya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai integritas nasional. Pengertian integritas nasional. Yang pertama menurut KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, sedangkan arti dari kata nasional itu sendiri berarti bangsa. Yang kedua, dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional menurut para ahli, yang pertama ada Safruddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua menurut Myron Weiner, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang ketiga, ada J. Sujati Jiwandono. Ia mengatakan integrasi nasional merupakan sebuah cara dan bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Nah, di Indonesia, konsep integrasi nasional dari masa lalu sudah gencar diterapkan. Mengingat latar belakang etnis dan budaya masyarakat Indonesia, pencapaian persatuan nasional merupakan kebutuhan penting dan mutlak untuk menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara di tanah air. Namun, mencapai integrasi nasional tidaklah mudah. Untuk mencapainya diperlukan peran serta dan kontribusi seluruh lapisan masyarakat. Selain aturan, nilai, dan norma yang telah disepakati, hal ini juga menjadi salah satu syarat tercapainya integrasi nasional. Dalam praktik dan pencapaiannya di lapangan, integritas nasional memerlukan beberapa syarat untuk mencapainya, karena sebuah integritas tidak akan dimiliki tanpa upaya apapun, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Di bawah ini ada 3 syarat utama untuk mencapai proses integrasi nasional. Yang pertama, adanya kesadaran massa. Terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lainnya. Yang kedua, ada kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Tercapainya kesepakatan bersama mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, adanya nilai dan norma yang berlaku. Nilai dan norma sosial yang ada dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integritas sosial. Jenis-jenis integrasi nasional. Dalam praktiknya, integrasi nasional juga memiliki beberapa jenis yang menjelaskan setiap fenomena integritas yang terjadi dalam berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada integrasi asimilasi, adalah bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. Yang kedua, ada integrasi akulturasi, adalah perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Yang ketiga, ada integrasi normatif, adalah integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Nah, yang keempat ada keterpaduan perangkat,
merupakan keterpaduan yang terbukti merupakan hasil kesatuan individu dalam masyarakat. Nah, yang kelima, integrasi idealis adalah integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang terakhir ada integrasi fungsional. Integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Faktor terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama ada perasaan persatuan dan perjuangan. Salah satu faktor dan kontributor terpenting bagi integritas dan persatuan nasional adalah perasaan berbagi nasib dan persahabatan yang sama. Ini dimulai pada masa kolonial ketika orang Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, atau kelas bersatu untuk kemerdekaan dari keinginan yang sama. Yang kedua ada menginginkan persatuan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keinginan Indonesia untuk bersatu adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia ingin bersatu dengan semangat juang yang sama sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang ketiga, cinta tanah air. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga disebabkan oleh kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tanah air itu sendiri. Hal ini terbukti sampai hari ini dalam perjuangan penaklukan, pemeliharaan, dan pendudukan Republik Indonesia. Yang keempat, bentuk idealisme nasional. Integrasi nasional merupakan bentuk ideologi nasional yang disepakati bersama melalui ideologi Pancasila. Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dan keragaman dapat terus bersatu. Hal ini karena nilai-nilai Pancasila berlaku bagi masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. Yang kelima, budaya gotong royong. Faktor yang memungkinkan terjadinya integrasi nasional adalah adanya budaya gotong royong. Budaya gotong royong dikenal sebagai ciri khas dari individualitas masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun dan dilestarikan hingga saat ini. Yang terakhir, memprediksi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting dalam memprediksi ancaman eksternal. Bentuk ancaman eksternal dapat berupa pendudukan wilayah atau pulau terluar Indonesia. Selain faktor pendukung untuk membentuk integrasi nasional, adapun hal yang bisa menghambatnya, seperti berikut ini. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beragam. Masyarakat yang ada sangat beragam dan mencakup berbagai suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan terbukti ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang menghambat integrasi bangsa karena perbedaan yang tegas. 2. Luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia juga dapat menghambat integrasi nasional. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang dipisahkan oleh lautan luas. 3. Pemahaman etnosentrisme yang kuat. Etnosentrisme adalah bentuk fanatisme kelompok etnis yang mengakui budaya mereka lebih unggul dan dari budaya lain. Hal ini memungkinkan semua suku bangsa Indonesia untuk percaya bahwa budaya mereka lebih unggul dari suku-suku lain. Situasi ini dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Yang keempat, pembangunan yang tidak merata. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, tantangan dalam melaksanakan integrasi nasional adalah ketimpangan pembangunan. Wilayah Jawa dan Indonesia bagian barat mungkin lebih berkembang daripada Indonesia bagian timur. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dengan beberapa pemangku kepentingan. Yang terakhir, erosi budaya adat dimulai. Indonesia erosi budaya adat juga dapat menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai budaya suatu negara bermula dari kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian negara tersebut, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Contoh integritas nasional. Penerapan integrasi nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh integrasi nasional di lingkungan sekolah dan juga masyarakat.
Yang pertama, seragam. Yang kedua, ada pelaksanaan gotong royong. Yang ketiga, saling menghargai, akulturasi budaya, terus kepatuhan terhadap hukum, terus toleransi beragama, dan yang terakhir, upacara bendera. Manfaat menerapkan integritas nasional. Manfaat yang pertama menumbuhkan kesetiaan nasional, yang kedua menumbuhkan rasa nasionalisme, yang ketiga menumbuhkan rasa cinta tanah air, yang keempat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, yang kelima menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi, gotong royong, dan solidaris. Yang keenam, menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan untuk teman-teman. Dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.